Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah dasar-dasar manajemen. Baiklah, soal yang pertama. Jelaskan pengertian pengawasan dan mengapa pengawasan penting dilakukan dalam lembaga pendidikan. Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan mengatur potensi baik yang berkaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang terkait dengan perencanaan strategis, dan perencanaan strategis merupakan puncak dari suatu pemikiran untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai organisasi dan juga merencanakan berbagai sumber daya yang ditetapkan organisasi dan usaha pencapaian tujuan strategis. Dan mengapa pengawasan penting dilakukan dalam lembaga pendidikan? Karena dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, baik pada level makro maupun mikro, konsep pengawasan sesungguhnya menempati posisi yang sangat strategis sekali. Pasalnya, seberapapun bagusnya sebuah perencanaan program pendidikan, jika tanpa dibarengi dengan proses pengawasan yang memadai, maka segala program yang direncanakan sebelumnya akan menjadi tidak terukur secara jelas tingkat keberhasilannya. Bahkan sangat memungkinkan sekali akan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya menjadi sulit untuk dideteksi. Karena itulah, konsep pengawasan merupakan bagian yang sangat penting sekali dan tidak dapat diabaikan sama sekali peran dan fungsinya dalam mencapai tujuan-tujuan dari sebuah proses pendidikan. Soal yang kedua, kemukakan dua pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Dari dua pendapat tersebut, pilih salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Dua pendapat ahli manajemen yang pertama, menurut Henry Fayol, terdapat 5 fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Yang ketiga, fungsi memerintah atau commanding. Fungsi memberi perintah atau arahan berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi pengkoordinasian atau coordinating. Fungsi pengkoordinasian merupakan fungsi untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan dan kekosongan kegiatan dengan jalan menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan meliputi kegiatan mengawasi aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya, dan melakukan koreksi bila diperlukan serta menilai pelaksanaan kegiatan. B. Fungsi manajemen menurut George R. Terry. George R. Terry juga mengemukakan teorinya mengenai fungsi manajemen dalam bukunya yang berjudul Principle of Management. Dijelaskan ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau fungsi perencanaan. Fungsi planning yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Yang kedua, organizing. Fungsi organizing yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Ketiga, actuating. Fungsi actuating yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing, serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Yang keempat, controlling.
Fungsi controlling yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi itu sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Menurut saya, dari kedua pendapat ahli yang telah saya sampaikan yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan yaitu menurut Guerteri. Mengapa demikian? Karena sebelumnya kita lihat dahulu fungsi manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan. Dan yang keempat, pengawasan. Jadi, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Guerteri lah yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan, karena di samping memiliki 4 poin yang sama. Selain itu, coordinating menurut Henry Fayol itu telah masuk ke dalam poin pelaksanaan. Dalam poin koordinasi itu dan poin pelaksanaan memiliki maksud yang sama, yaitu menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya soal yang ketiga. Kemukakan alasan utama diperlakukan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, alasan utama manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Semua untuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Membutuhkan manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tersebut menjadi lebih mudah. Soal yang keempat, siapa saja yang membutuhkan manajemen? Kemukakan pendapat Anda. Manajemen dibutuhkan oleh semua orang, semua khalayak termasuk di dalamnya kelompok organisasi dan sebagainya. Bukan hanya orang yang bekerja di kantoran atau semacamnya membutuhkan manajemen. Office boy pun membutuhkan manajemen dalam pekerjaannya. Jadi bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya? Dia berpikir dulu memanage waktunya agar tugasnya selesai tepat waktu. Seperti pelajar juga, mereka harus memanage waktunya agar tugas-tugas mereka selesai tepat waktu. Manajemen digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan diartikan dengan tujuan yang efisien dan efektif, di mana efisien tidak membuang banyak waktu serta efektif atau tepat sasaran. Jadi terlepas dari manajemen kita tidak dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Soal yang terakhir, soal kasus. Berdasarkan kasus tersebut, silahkan analisis kemudian berikan solusi yang dapat dilakukan jika Anda sebagai kepala sekolah. Jadi, jika saya menjadi kepala sekolah di suatu yayasan atau sekolah dan para guru mengeluhkan ketidakmampuan siswa dalam menerima materi yang mengikuti kurikulum, maka solusi saya yaitu melakukan rapat dengan para guru untuk bermusyawarah mencari solusi agar masalah tersebut dapat terpecahkan. Misalnya dengan meningkatkan kualitas staf pengajar, memperbaharui suasana kelas, pandai memanfaatkan benda yang ada di sekitar untuk dijadikan sebagai media pembelajaran, serta meningkatkan kedisiplinan staf pengajar maupun siswa agar lebih semangat lagi dalam melangsungkan proses belajar mengajar. Saya tidak langsung mengambil langkah untuk menggantikan kurikulum karena sulitnya penyesuaian terhadap siswa tingkat akhir masing-masing jenjang pendidikan pada saat melaksanakan ujian nasional nanti. Namun, jika langkah awal tersebut tetap tidak berjalan lancar, maka dibuatlah planning B, yaitu melakukan rapat kembali untuk membicarakan pergantian kurikulum dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013. Jika memang K13 ini hendak diberlakukan, saya akan menerapkannya ketika siswa tingkat akhir ini lulus dan memulainya pada tingkat sebelumnya. Semoga dengan diterapkannya kurikulum baru ini, siswa dapat mencerna pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pada saat ini, kurikulum 2013 juga telah banyak diterapkan di berbagai yayasan atau sekolah lainnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.